Halo semuanya, apa kabar? Salam sehat untuk kalian semua. Kita bertemu kembali pada materi penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan mengenai penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Potensi ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan kelautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang atau jasa. Ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa-jasa terkait. Jenis kegiatan atau perindustrian yang masuk ke dalam ekonomi adalah segala jenis industri yang berhubungan dengan kapal, pelabuhan, dan transportasi laut. Sebagai negara maritim dengan 70% luas wilayah perairan dibandingkan dengan daratan, ekonomi maritim sangat potensial dipakai dalam mendongkrak perekonomian Indonesia. Ada 4 tujuan pembangunan di bidang kelautan. Yang pertama yaitu ada pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu ada peringatan kesejahteraan seluruh pelaku, khususnya para nelayan, pembudidayaan ikan dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. Yang ketiga yaitu terpelihara kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Dan yang terakhir yaitu menjadikan laut sebagai pemersatu kedaulatan bangsa. Yang selanjutnya yaitu kondisi ekonomi maritim di Indonesia dilihat dari 3 sektor. Yang pertama yaitu sektor pelayaran. Industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari sektor pelayaran inilah kondisi ekonomi maritim Indonesia belum begitu baik. Daya saing bangsa muatan armada kapal nasional masih tergolong rendah. Yang kedua yaitu ada sektor perikanan. Potensi perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadikan negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang. Nah, sektor yang terakhir itu adalah sektor pariwisata bahari. Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wartawan yang berasal dari luar negeri. Budaya bahari dapat memberikan efek berganda dalam mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Namun saat ini pariwisata bahari belum berkembang dengan baik. Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia ditandai dengan perubahan paradigma pembangunan nasional dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan. Melalui perubahan basis pembangunan dari basis daratan ke lautan, maka pelabuhan armada pelayaran transportasi laut akan lebih maju dan efisien. Biaya logistik juga akan lebih murah dan pergerakan barang lebih cepat. Pembangunan berbasis kelautan memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan berkesinambungan maritim. Kognitivitas maritim juga akan memberikan jaminan kesatuan ekonomi dan menekan perbedaan harga serta kesenjangan ekonomi antar wilayah. Penguatan agrikultur di Indonesia. Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam agrikultur biasanya dipahami orang sebagai budidaya tanaman, bercocok tanam, atau pembesaran hewan ternak. Adapun hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Yang pertama, skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. Yang kedua, modal terbatas. Yang ketiga, penggunaan teknologi masih sederhana. Yang keempat, sangat dipengaruhi musim. Yang kelima, pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. Yang keenam yaitu akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar rendah. Yang ketujuh, pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar
sehingga akan merugikan petani. Yang kedelapan, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Dan yang terakhir yaitu kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani.